Tapi kalau kita melihat realitanya nih, Mas Patrick, banyak orang yang ketika melakukan pernikahan beda agama gitu di Indonesia, biasanya ngakalin nih dalam tanda petik, mencari loophole-nya nih. Iya. Ada yang mencoba untuk kayak misalnya menikah di luar negeri, habis itu minta dicatatkan di catatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang secara secara administratif itu mengaku pindah agama padahal enggak gitu. Dan ini sempat Mas Patrick mention di salah satu artikel di theconversation.com adalah penyelundupan hukum gitu. Sebenarnya penyelundupan hukum tadi kan udah dimention 2 nih Mas Patrick. Emang ada lagi nggak sih penyelundupan hukum yang sebenarnya justru bisa terjadi kalau emang ini nggak diregulasi nih? Nah, Undang-Undang 1 tahun 74 sendiri itu bertentangan. Jadi gini, Undang-Undang nomor 174 itu kan masuknya lex spesialis ya, hukum khusus yang memang bicaranya khusus tentang perkawinan. Sebagai lex spesialis aja, Undang-Undang perkawinan itu bertentangan dengan undang-undang khusus yang lain, misalnya hukum Undang-Undang Hak Asasi Manusia misalnya, dia bertentangan dengan itu. Belum lagi di dalam Undang-Undang 174 itu juga bertentangan antar pasalnya. Kayak tadi misalnya tentang menikah di luar negeri lalu dicatatkan dalam catatan sipil gitu ya, supaya sah diakui oleh negara. Itu kan ada di pasal 56 Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Memang pasal 56 itu mengatur ketika ada 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain, jadi menikahnya di negara lain, maka harus dicatatkan agar mendapat pengakuan sah dari negara. Tetapi coba kita lihat, kalau misalnya 56 ini dipakai, dia kan mengatakan 2 orang warga negara Indonesia atau 1 orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Maka ketika ada 2 orang warga negara Indonesia berbeda agama menikah di luar dan dicatatkan, sah juga dong secara negara. Nah itu, jadi di dalam pasalnya pun bertentangan. Misalnya kita lihat di pasal 2. Di pasal 2 dia mengatur tentang itu tidak boleh melanggar ajaran kitab suci misalnya, yang oleh agamanya dilarang kawin. Tetapi di pasal 56 undang-undang yang sama dibuka celah, dibuka kesempatan untuk menikah. Ya balik lagi, mungkin tidak semua orang punya privilege untuk bisa menikah di luar negeri ya.